Baik, Bapak untuk kita gerak sejenak. PT Vale Indonesia bersama Zhejiang Huayu Cobalco, Ltd Huayu, memperingati peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pengembangan proyek Blok Pomala A di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Proyek tersebut akan beroperasi di bawah naungan PT Kolaka Nikel Indonesia atau KNI, yang ditargetkan dapat mencapai penyelesaian mekanik pada akhir tahun 2025. Total paket investasi untuk pabrik HPAL dan tambang diperkirakan mencapai Rp67,5 triliun dan akan melibatkan sekitar 12.000 lapangan kerja untuk tenaga konstruksi. Groundbreaking Proyek Pomala dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, CEO Vale, Eduardo Bartolomeo, CEO PT Vale Indonesia, Ibu Febriani Edi serta jajaran direksi dan komisaris PT Vale Indonesia, Chairman Huayu Zhejiang Cobal, Chairman Chen, Gubernur Sulawesi, Ali Mazi, Bupati Kolaka, Ahmad Safi, Ridwan Jamaluddin, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, dan Pangdam 14 Hasanuddin Maijen TNI Dr. Totok Imam Santoso. Febriani Edi, CEO PT Vale Indonesia dalam sambutannya sangat bangga dapat dimulainya pembangunan Blok Pomala yang akan menjadi bagian penting dari upaya percepatan hilirisasi nikel Indonesia produksi. Proyek ini sangat penting bagi agenda pertumbuhan dan menandai babak baru dalam perjalanan PT Vale berkontribusi 54 tahun untuk Indonesia. Terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah daerah dan juga masyarakat Kolaka atas dukungan dan bantuannya selama ini sehingga apa yang sudah kami mulai dapat kami lanjutkan. Hari ini adalah hari yang bersejarah, bukan hanya untuk PT Vale, tetapi juga untuk Indonesia dan dunia. Karena kita akan memulai suatu proses transformasi energi di Indonesia. PT Vale telah berusaha untuk memperkuat komitmen kami berkontribusi dalam proses energi transisi di Indonesia untuk mencapai net zero target Indonesia, di mana salah satunya adalah menghasilkan produk nikel berkualitas dan memperluas ekspansi produksi nikel kita secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Sehingga produk mineral yang kami hasilkan memiliki kualitas terbaik termasuk proses pembuatannya. Di Vale kami percaya, how we mine is more important than what we mine. Kami berterima kasih dan apresiasi kepada mitra kami Huayu melalui PT Kolaka Nikel Indonesia atau KNI atas kerjasama yang baik selama ini untuk merealisasikan proyek ini dan juga tentunya pemerintah pusat daerah yang selalu mendukung kami dalam prosesnya sehingga bisa tercapai milestone hari ini. Perkiraan kapasitas produksi akan mencapai 120.000 ton per tahun nikel dalam bentuk MHP, yaitu Mixed Hydroxide Precipitate. Kehadiran Blok Pomala ini tentunya merupakan bentuk komitmen PT Vale untuk berkontribusi dalam masa depan ekosistem elektrifikasi di Indonesia. Sebagai catatan, proyek ini sudah masuk ke dalam proyek strategis nasional dengan nilai investasi mencapai Rp67,5 triliun dan merupakan pabrik HPAL terbesar. Seluruh proyek kami tidak semata-mata investasi saja. Kami memastikan bahwa seluruh kegiatan operasi di bawah PT Vale dimanapun kami berada merupakan investasi yang bertanggung jawab dan patuh terhadap prinsip keberlanjutan. Pabrik pengolahan ini mengadopsi teknologi HPAL dari Huayu. Kami pun sepakat akan ada program untuk pengalih-dayaan pada pekerja Indonesia, seperti yang sudah kami terapkan secara konsisten di Luwu Timur. Selain itu, berkaitan dengan kebutuhan listrik, kami juga sepakat seluruh penggunaan listrik untuk pabrik dan operasi nanti menggunakan opsi energi rendah karbon. Untuk itu tidak menggunakan batu bara nanti di pabriknya. PT Vale juga berkomitmen untuk terus menjadi mitra bagi masyarakat lokal dan memastikan keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi, konservasi ekologi, dan dampak sosial. Pembukaan proyek ini kami harapkan dapat menyerap tenaga kerja sampai 12.000 orang dari pabrik dan tambang. Sementara itu, Menko Kemaritiman dan Investasi,
Luhut Binsar Panjaitan dalam sambutannya menyampaikan, sangat terkesan dengan pengelolaan lingkungan operasinya yang berkelas dunia. Proyek PT Vale Pomala harus dilanjutkan karena proyek ini membantu membangun ekosistem elektrifikasi Indonesia yang berkelanjutan. Indonesia harus majority. Ya, harus majority. Tapi ini jangan diganggu lagi nanti Pak Ridwan. Yang 100 ribuan hektar ini, biarkan di situ. Dan ini menjadi showcase kita ke dunia, bagaimana Indonesia mampu memelihara keseimbangan alam sambil berproduksi dengan baik. Saya tadi pagi pergi ke danau, airnya masih luar biasa, jauh lebih bagus dari Danau Toba. Kalau tidak karena dipelihara oleh Vale Indonesia, tidak akan seperti itu. Saya udah lihat banyak tambang itu. Itu sebab saya bilang tadi, besok minggu depan, saya akan undang rapat, kita akan set up kriteria setiap tambang. Itu harus memenuhi persyaratan ini dalam konteks lingkungan. Dan saya minta teman-teman polisi nanti, dan TNI, dan Kejaksaan untuk melakukan tindakan-tindakan bila hal itu ditemukan. Karena itu menyangkut pada kesangkutan keberlanjutan dari lingkungan kita. Dan itu menunjukkan kita bangsa yang besar, yang bisa mampu mengatur dirinya. Bapak Ibu sekalian, saya kira kerjasama Vale dengan Huayo, kita harap untuk bisa berjalan, kita semua harus membantu, jangan mempersulit. Kalau ada masalah, beritahu, kita selesaikan. Tadi Pak Gubernur sudah sampaikan, saya akan laporkan ini semua nanti pada Presiden hari Senin. Dan saya mau nanti, karena Presiden ada rencana ke Morowali, untuk meresmikan berbagai macam industri di sana, tapi satu sisi saya akan mohon Bapak Presiden bisa melihat satu showcase yang bisa dijual ke dunia, bahwa Indonesia sangat pro pada environment. Ini dari saya dan saya minta teman-teman polisi di sini, ada Kapolres, ada Dandim, kalian semua saya minta satu dengan Pemda untuk membantu, bukan mempersulit. Kalau ada masalah, beritahu. Ya, dan saya minta juga tadi perusahaan memperhatikan juga tadi teman-teman dari Polri maupun TNI tadi. Dan Pemda semua dan semua kita, ayo bekerja sama. Kalau kita bekerja sama, tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan. Itu aja dari saya. Prosesi, mohon izin Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan prosesi akan ditandai dengan scan hand di LED. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk balik belakang, ya kami persilahkan untuk kita balik ke layar LED untuk kita bersama-sama mengangkat tangan, bersiap-siap sambil menunggu aba-aba dari kami. Mohon untuk tidak disentuh dulu layar LED-nya Bapak Ibu sekalian, mohon izin. Baik, mari kita bersama-sama untuk melakukan scan hand tentunya sebagai tanda prosesi groundbreaking. Baik, kita akan meng-countdown dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Baik, mohon izin Bapak untuk kita belakang sejenak dan saprolit, konstruksi tanggul untuk pembuangan, konstruksi jembatan timbang, dan konstruksi fasilitas pengelolaan lingkungan. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga menegaskan, proyek PT Vale ini harus jalan terus. Karena proyek ini membangun ekosistem untuk baterai litium. Jadi kita yang terbesar di sini. Pak Menko, izin Pak Menko. Macam-macam produknya, kan tidak semua HPAL. Ada produk HPAL, ada nanti untuk membuat tadi katoda, ada yang membuat tadi untuk diffuser, ada yang macam-macam. Apa ya? Nah, ada tantangan, apa tantangan? Nah, ada. Semua kalau untuk membuat baik, tapi lingkungan menjadi nomor satu. Kesalahan WTO di WTO tuh Pak? Ya, kita lawan. Karena menurut saya tidak adil. Jadi itu sebabnya kita bikin South-South Cooperation. Jadi negara-negara South-South yang memiliki mineral kita satu lawan. Kenapa saya mesti harus ekspor ke kamu? Lihat tambahnya di tempatmu baru kau kasih ke saya.
Saya mesti bikin negeri saya dong. Supaya nilai tambah seperti sekarang. Kalau tidak ada hilirisasi, ekonomi Indonesia hari ini tidak seperti ini. Pak Menko izin, Pak Menko soal Apa ya? Kita lagi jalan banding dan itu masih jauh, bisa sampai tahun 2028. Jadi baik. Pak Menko, 2028. Jangan terakhir dulu. ini dulu. Ya kita mau membuat contoh model yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia. Izin Pak Menko, izin. Makanya mereka punya mereka punya nursery yang bagus, dia lakukan tiap tahun 300 hektar untuk replanting, kemudian pengolahan tanah dan sebagainya. Saya lihat kemarin. Pak Menko, Izin soal tenaga kerja Pak Menko. Soal kontrak karya Pak Menteri. Pak Menko sebut soal mayoriti Perpanjangan Indonesia. kontrak karya gimana Pak Soal Menteri? tenaga kerja Aman. Soal tenaga Nah, kerja. saya kira kita Pak Menko tadi. kita pengen putuskan itu tahun depan. Selesai. Jadi ini saya akan usulkan jangan diganggu yang 100.000 hektar ini. Yang penting Indonesia harus majority di sini. Persentasenya berapa Pak Menteri? Nanti kita bicara. Kalau Indonesia Pak, kerjasamanya masih dengan perusahaan China ya Pak? China ini internasional, ya dia sudah ada dengan BMW, sudah ada juga dengan PW. Jadi kita nggak lihat dari mana dan teknologinya sangat advance. Ya, ini berarti China yang potensial begitu ya Pak ya untuk mengembangkan industri ini. Ya mana aja, bawa aja, boleh. Kemarin datang juga dari Jepang, kita juga aja kalau dia ada. Nggak ada masalah. Buat kita Baik, Bang. sepanjang saling menguntungkan dan tidak mengatur kita. Ada kesadaran nggak Pak soal penerapan pajaknya semua? Kita sedang hitung, jadi kita nggak mau lagi semua harus iron steel aja. Jadi kita mau hitung berapa iron steel yang cukup kita produksi supaya sustainability daripada nikel ore kita cukup. Oke, makasih Pak. Makasih Pak. Dengan ini, groundbreaking Mama Project resmi dimulai. Dan perlu kami sampaikan bahwa PT Vale Indonesia menerapkan prinsip good mining practice untuk mengoptimalkan cadangan nikel secara berkelanjutan. Baik, dan selanjutnya kami mohon izin Bapak Menteri, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saat ini tengah menyaksikan prosesi groundbreaking. Kami mohon izin untuk mengambil gambar dengan latar belakang groundbreaking yang sedang berlangsung.